Aku gadis yatim piatu yang dipungut Kakanda Kaisar dari perbatasan, kami tak sedarah. Tapi aku diangkat jadi putri Lilaluo selama 8 tahun. Dia dan seluruh keluarga kekaisaran sangat memanjakanku. Lilaluo, aku akan menjadikanmu putri paling mulia di seluruh negeri. Akhirnya, aku tak bisa lagi menyembunyikan perasaanku pada Kakanda Kaisar. Lilaluo, nenek suri tanya sekali lagi, apakah kau mencintai Kakanda Kaisarmu? Ini kamar sang putri, kenapa ada begitu banyak lukisan Sri Kaisar? Aku memperlakukanmu seperti saudari kandung, hanya padamu kuceritakan rahasia gadisku. Kenapa kau sengaja begitu? Sebagai putri, berani-beraninya kau punya angan terlarang pada Sri Kaisar. Kau benar-benar menginjak-injak tatanan keluarga. Lukisan-lukisan ini, semua hasil tanganmu. Benar, Liluo mencintai Kakanda Kaisar, perasaan pria dan wanita itu sudah lama tumbuh. Konyol, aku ini Kakanda Kaisarmu. Beraninya kau melakukan hal seperti ini. Bagaimana Kaisar harus menghadapi para menteri di istana? Kemana harus kutaruh martabat keluarga kekaisaran? Ajaran inang selama ini, apa cuma membuatmu belajar jadi serendah ini? Setidak tahu malu ini? Aku yatim piatu dari Jenderal Shen Zongde, dan Kakanda Kaisar bukan sedarah. Kalaupun aku menikah dengan Kakanda, apa salahnya? Seluruh negeri tahu kau adalah putri kerajaan saat ini, kedudukanmu sudah ditetapkan, tatanan moral pun sudah terbentuk. Hal yang melanggar norma tak boleh dilakukan. Sekarang seluruh istana dan rakyat sedang membicarakan putri dan baginda. Putri hidup cabul dan tak bermoral. Ini merusak wibawa keluarga kekaisaran, bahkan mempermalukan baginda. Ini pantas dihukum mati. Benar sekali. Baginda, pikirkan kembali. Adik Liluo masih muda, belum paham benar dan salah. Mohon Baginda mengampuninya. Tak perlu kau pura-pura baik di sini. Jam, Yuyan tak mengungkit kesalahan lama dan sudah memaafkanmu atas kejadian saat kau sengaja mendorongnya jatuh ke air. Sekarang dia malah masih memohonkan ampun untukmu. Sepertinya selama ini aku terlalu memanjakanmu, sampai kau jadi seliar dan semaumu ini. Kau benar-benar tak ada apa-apanya dibanding Yuyan dalam hal tahu diri. Mungkin adik Liluo baru menginjak usia dewasa dan mulai mengenal cinta, jadi dia salah menaruh perasaan ini kepada Baginda. Bukan begitu, Kakanda Kaisar. Karena Liluo sudah jatuh cinta, Kakanda Kaisar akan mengabulkanmu. Besok kau akan dinikahkan ke Jiangnan. Tanpa titah, kau tak boleh kembali selamanya. Kakanda Kaisar, aku tak mau menikah dengan orang lain. Kakanda Kaisar, apa Kakanda tak menginginkan Liluo lagi? Yuyan. Kakanda Kaisar. Kakanda Kaisar. Di mana Kakanda Kaisar? Pergi kemana? Yang mulia malam ini tak menemui siapapun. Beliau sudah memerintahkan Nona Yuyan untuk menemani beliau. Ini tak mungkin. Mana mungkin Kakanda Kaisar menyayangimu? Mustahil. Aku akan cari dia sendiri dan tanya sampai jelas. Sayang, apa kau benar masih mengira dirimu putri Liluo yang dulu dimanja semua orang? Sekarang, kau cuma perempuan berdosa yang dinikahkan turun. Sedangkan aku, segera akan jadi penguasa harem. Jadi ini tujuanmu mendekatiku selama ini? Baginda Kaisar datang. Adik Liluo, jangan. Tolong. Tolong. Kakanda Kaisar. Berikan tanganmu. Tolong, Paduka. Selamatkan aku dulu. Kakanda Kaisar. Yuyan, sini. Kakanda Kaisar. Ini semua salahku. Aku membuat adik Lilo marah. Aku bukan sengaja berebut kasih sayang.
Hamba pergi sekarang. Xie Lilo, kenapa kau berkali-kali menyakiti Yuyan dan mendorongnya ke air? Kau benar-benar kejam. Kau benar-benar membuatku kecewa. Hari ini kau dihukum berlutut di sini dan renungkan. Bukan aku. Keluarga PI dari Jiangnan adalah keluarga terpandang, dan putra PI pria terhormat yang berbakat dan berbudi. Setelah kau menikah ke sana, belajarlah tata krama dari mereka baik-baik. Sedangkan aku, selamanya hanya kakak kaisarmu. Kakak kaisar. Yang Mulia malam ini sudah minta air 8 kali. Cepat, segera antarkan air. Yang Mulia kelelahan semalam dan masih diranjang bersama Nona Yuyan. Kakak kaisar. Hari ini aku akan menikah dengan orang yang tak kucintai. Bahkan untuk pertemuan terakhir pun. Apa kau bahkan tak mau menemuiku? Putri merendahkan diri menikah dengan keluarga PI, jadi kami khusus menyiapkan hadiah penyambutan sebagai tanda hati. Kilu aga pai kami teplaya, pengantin baru harus dengan cambuk yang direndam darah rusa. Membersihkan diri. Dengar sang putri liar dan tak tahu malu, keluarga PI kami menjunjung kehormatan wanita. Kalau mau masuk ke keluarga PI kami, kau harus diperiksa dengan kain sutra putih ini. Aku putri, mau menikah turun derajat saja sudah cukup. Aku tak akan terima penghinaan keluarga PI kali. Sekarang tak ada yang melindungimu. Begitu masuk ke pintu keluarga PI, semuanya bukan urusanmu lagi. Kenapa kalian tak membangunkanku sampai aku melewatkan saat Lila menikah? Hamba lihat Baginda tidur nyenyak, jadi tak tega mengganggu. Keluarga PI sudah di depan. Lilo. Kakanda Kaisar, sejauh apapun, pasti datang mengantarmu menikah dan membelamu. Penggawai. Telanjangi dia, periksa tubuhnya. Minggir. Itu putri, lihat. Kalian berani memperlakukanku begini. Kalau Kakanda Kaisar tahu, kalian pasti dihukum berat. Lihat baik-baik, ini Jiangnan, kaisar jauh di atas gunung, manisku. Bahkan sebelum masuk rumah, dia sudah berani melawan ibu mertuanya sendiri. Meski dia putri kerajaan, memangnya, begitu masuk keluarga PI, dia harus patuh pada aturan keluarga PI. Di dunia ini, cuma sedikit menantu perempuan yang tak bisa dididik. Minggir. Di hari pernikahan, dia sudah bergaya seperti putri kerajaan, memukul ibu mertua, bertindak semena-mena, keterlaluan. Beta juga tak perlu turun tangan sendiri untuk membelanya. Mungkin adik marah karena Paduka menikahkannya turun derajat, jadi melampiaskan amarahnya pada orang lain. Adik mas, Paduka jenggon mar padanya. Karena nafsunya terlalu besar, dia menuai akibat perbuatannya. Sampaikan pada keluarga PI, sekarang mereka harus mendidiknya dengan baik. Selama sehari, maka sehari itu juga dia tak boleh kembali ke istana. Lepaskan aku. Mau lari kemana? Tangkap dia, bawa balik. Akan kuajari dia baik-baik aturan keluarga PI. Sudah beberapa hari tak kulihat, perutmu tak ada kabar. Pasti kau berfoya-foya di istana sampai badanmu rusak. Minum ini. Jangan. Istriku. Malam ini kita bersama Hong Ing. 10 Pei Jinchuan, kita baru menikah beberapa hari, tapi kau sudah seterang-terangan begini. Membawa perempuan rumah pelacuran ini masuk ke rumah? Kita laluan, beraninya kau memukul putraku. Aku, Pei Jinchuan, orang terkaya di Jiangnan, hartaku sebanding negeri.
Jangankan cuma satu perempuan, memelihara 10 selir pun bisa kulakukan. Memangnya kau bisa apa padaku? Perempuan jalang tak tahu adat. Ajar baik-baik perempuan busuk ini soal istri harus patuh pada suami. Pengawal, zere dia pergi. Hajar dia dulu dengan 20 tongkat. Aku putri kerajaan, adik kesayangan kaisar. Siapa kalian yang berani menyentuhku? Skandalmu mengingini yang mulia dan mencoba naik keranjangnya sudah bikin geger seluruh kota. Kau cuma perempuan murahan yang sudah diinjak banyak orang. Masih berani mengaku putri? Seret dia pergi. Lepaskan aku. Kalau kakak kaisarku tahu kalian sehina ini padaku, dia pasti tak akan mengampuni kalian. Jangan lupa, kau kuma wanita berdosa yang selamanya tak layak masuk istana. Soal kaisar, dia muak padamu. Mana mungkin dia mau datang menemuimu? Sesuai keinginan kakak kaisar, Lily menikah dengan keluarga PI, tapi tempat ini seperti sarang harimau dan serigala. Setiap hari menyiksaku, ingin hidup pun tak bisa. Lily jatuh sudah menikah ke sana berbulan-bulan, kenapa dia tak pulang ke istana menjenguk keluarga? Baginda, bukankah dulu Anda bilang setelah adik Lily jatuh belajar tata krama, baru boleh kembali? Dia sudah dapat suami baik, masuk ke keluarga mertua bagus yang Anda carikan, hidupnya nyaman. Gadis kecil pilih-pilih makan. Makanan Jiangnan ini tak cocok di lidahnya. Suruh orang siapkan yang lain. Kirimkan kue kesukaan Liluo ke sana. Yang mulia, ada surat dari putri. Bibir merah mengirim rindu, adik merindukan Paduka. Kurang ajar, kusuruh dia ke sana jadi istri yang baik, tapi dia berani berhayal. Pasti dia sengaja pasang gaya. Ala putri, keluarga PI segan pada statusnya, makanya dia berani bicara semaunya. Paduka jangan marah. Adik Liluo putri bangsawan. Membentuk tata krama bukan hal yang selesai dalam sehari. Karena dia sudah jadi istri orang, dia bukan putri lagi. Keluarga PI lalai mendidiknya, hukum mereka potong gaji 10 tahun. Masih mau tidur, dasar pemalas rakus, cepat bangun dan layani anakku. Aku mau bertemu Kakanda Kaisar. Diam, manis. Berani juga kau main licik di belakangku, sampai diam-diam kirim surat ke kaisar. Gara-gara itu, keluarga pay kina potong gaji 10 tahun. Mau ketemu kaisar, seumur hidup ini. Kau sudah tak mungkin bisa. Kakanda Kaisar sudah baca suratku, tapi tetap tak mau datang menemuiku. Ini kata-kata kaisar sendiri, dia tak punya adik perempuan semanis dirimu. Sekalipun kau mati di Jiangnan. Dia juga tak akan datang melirikmu. Sebaiknya kau nurut saja, kalau tidak, nanti kau akan merasakan akibatnya. Sekarang Honging sedang mengandung darah daging putraku. Cepat bangun, layani dia baik-baik. Benar-benar anjing yang patuh. Putri pun begitu, pelacur pun begitu, pada akhirnya tetap jadi budak, siang malam melayaniku.
Akhirnya kau kembali juga. Kelluer. Malam ini, bantu aku melampiaskan nafsu. Apa yang kau lakukan, Pei Jinchuan? Jahat, lepaskan aku. Sudah begini pun, kau masih rela mati demi menjaga kesucian untuk kakak kaisarmu itu? Mungkin kau belum tahu, kakak kaisarmu itu beberapa hari ini ada di Jiangnan. Tapi, dia bukan datang cari kamu. Dia lagi temani sahabat karibmu, Su Yuyan, bersenang-senang kemana-mana. Percaya atau tidak, meski dia lewat depan kediaman Pei, dia juga tak akan masuk menemuimu. Aku mau berpisah darimu. Berpisah? Mimpi saja. Kenapa kamu bisa sejahat ini? Rela dicemooh orang demi memohon ditiduri dia? Kamu memang memandang rendah aku, anak keluarga saudagar, ya? Baik. Hari ini, aku harus menanam benihku, benih Pei Jinchuan, di tubuhmu. Hari ini ulang tahun Liluo. Kalau aku sengaja turun ke selatan dan memberi tusuk rambut dia putih ini, apakah dia akan suka? Tusuk rambut yang Paduka buat sendiri. Adikku pasti akan suka saat melihatnya. Sudah setahun. Entah dia sudah membuang niat-niat buruknya atau belum, dan bagaimana dia bergaul di keluarga Pei dengan ibu mertua serta suaminya. Bagaimana hubungan mereka? Keluarga Pei 100 tahun terkenal karena kebajikannya. Sekarang, adikku pasti sudah jadi teladan bangsawan paling berbudi dan bijak di Benar juga. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Manis, kalau aku nggak kasih sedikit yang lebih panas, gimana aku bisa lihat kamu pasang wajah penggoda begitu? Manis kecil yang gak tahu malu. Hamba kecil memberi hormat kepada Baginda. Ada apa dengan Putri Pirontok? Putri Pirontok malam ini bersikeras minum arak dengan hamba kecil di bawah bulan. Tak disangka sang putri, hamba kecil tak bisa menghentikannya. Aku menikahkan adik putriku ke keluarga Pei agar kalian mendidiknya dengan baik soal tata krama istri. Tapi kalian mengajarinya jadi mesum dan tak tahu malu. Keluarga Pei pantas dihukum apa? Ini salah hamba kecil. Mohon Baginda mengampuni. Awalnya hamba berpikir, putri adik Baginda tentu mulia. Jadi hamba sengaja memerintahkan seluruh keluarga harus patuh pada putri. Aku tak punya adik putri sehina ini. Menikahkan adik putri ke keluarga Pei bukan untuk membuat kalian membiarkan ambisi dan kelakuan bejatnya. Kakanda Kaisar. Akhirnya Kakanda datang juga. Kakanda Kaisar. Itu keluarga Pei, dia. Itu keluarga Pei, dia. Karena mengandalkan status putri, kau jadi semena-menanya, keluarga Pei tak berani berbuat apa-apa padamu. Lalu kau malah bersikap begini? Mempermalukan martabat keluarga kerajaan. Kakak Kaisar, bukan begitu. Dia yang memaksaku. Kelihatannya kebiasaanmu bohong masih belum berubah. Mau menjebak suamimu lagi? Dia yang nyuruh kamu minum, ya? Aku. Paduka, mohon redakan murka. Ani Semuasela Rakyat Kessel. Kalau Paduka tetap ingin menghukum Putri Lihua, rakyat kecil bersedia menerima hukuman menggantikan. Bukan, Kakak Kaisar, bukan. Bukan begitu. Dia. Semua orang tahu suamimu sangat menyayangimu. Dia rela dipukul dan diracun olehmu, tapi tetap menuruti semua maumu. Dia sudah sebaik itu padamu, tapi kamu malah sekejam dan setega ini? Keluarga Pei gagal mendidik. Sita setengah harta keluarga. Baik. Dan kamu juga, Xie Lihua. Hukuman kurungan 1 tahun. Kalau sudah belajar tata krama, baru aku izinkan pulang ke istana untuk menjenguk keluarga.
Kakanda Kaisar, selamatkan aku. Manis, gara-gara kamu keluarga PI kehilangan setengah harta. Mau bayar pakai apa? Manis kecil, kamu bukan cuma bikin putraku menanggung aib menikahi perempuan kotor, juga membuat keluarga Pei kehilangan setengah harta. Ibu, Uang kan kami suruh dia dapatkan kembali buat kita. mending suruh dia balik lagi ke pekerjaan lama Hong Ying. Lumayan, gadis kecil yang cantik dan manis. Pergi sana. Pei Jingchuan, dasar jahat. Aku memang mau bikin kamu hidup sengsara. Mati pun tak bisa. Eo. Sudah lebih dari 2 tahun Li Hua menikah ke keluarga PI, belakangan ini tak pernah terdengar lagi rumor tentang dia semena-mena di Jiangnan. Sepertinya di keluarga PI dia sudah belajar aturan jadi istri yang baik. Ya, kelihatannya hari itu Li Hua benar-benar mengingat ajaranku untuknya. Bagus dia menikah ke keluarga PI. 7 hari lagi adalah upacara pernikahanmu dengan Yuyan. Li Hua itu adik putrimu, dan juga akrab seperti saudari dengan Yuyan. Sudah waktunya dia kembali. Sampaikan perintah, segera pergi ke Jiangnan dan jemput Li Hua kembali ke istana. Baik. Cuci yang bersih. Mari, lewat sini. Kau masuk dan layani tuan ini baik-baik untukku. Titah kekaisaran tiba. Yang mulia bertitah, panggil Putri Piriluruh masuk ke istana untuk menghadap. Sudah lihat titah kekaisaran, kenapa tidak berlutut? Apa Putri Piriluruh tak mau kembali ke istana? Piriluruh ingin kembali ke istana. Kumohon, Tuan, bawa pulang ke istana. Seorang putri agung sampai jadi serusak ini. Tuan, keadaan putri saat ini rasanya kurang pantas untuk menghadap Baginda. Bolehkah hamba memandikan dan merapikannya sendiri dulu? Baiklah. Nyonya, karena kita akan kembali ke istana, mana yang boleh diucapkan dan mana yang tidak. Kau tahu, kan? Di mata kaisar, kau cuma perempuan hina. Apapun yang kau bilang atau lakukan, dia pasti tak akan percaya. Kau istri aku, Pei Jinchuan. Cepat atau lambat kau harus kembali. Kalau sampai aku tahu, kau berani mengadu padanya. Aku tidak berani. Bagus kalau begitu, Nyonya. Paduka Putri, kenapa Anda jadi begini? Selama 2 tahun ini, apa Anda hidup tidak baik di keluarga PI? Keluarga PI memperlakukanku sangat baik.
2 tahun ini, apa kau sudah membuang pikiran kotormu itu dan belajar jadi istri yang baik? Hamba berdosa tahu tata krama, tahu salah. Mohon Paduka mengampuni. Kau jauh lebih tahu diri sekarang. Sepertinya selama beberapa tahun ini, keluarga PI mendidikmu dengan baik. Berdirilah. Hamba yang berdosa berterima kasih kepada Paduka. Mohon Paduka ampuni kesalahan sebelumnya. Aku tak pernah mencabut statusmu sebagai putri. Meski menikah ke keluarga PI, kau bukan perempuan berdosa. Aku bilang, kau selamanya adik perempuan kekaisaranku. Sudah akhir musim gugur. Putri, kenapa pakaianmu masih setipis ini? Pasti dia sendiri terlalu pilih-pilih. Di istana sudah terbiasa pakai sutra halus, jadi memandang rendah baju kain kasar ini. Terima kasih, Paduka. Bagus kalau sifatmu yang sombong dan semena-mena sudah berubah. Tapi kalau sengaja menjauh dariku begini, itu sudah keterlaluan. Aku sengaja menjauh. Dulu bukannya kau sendiri yang mendorongku ke jurang? Sudahlah. Ibu Suri selalu memikirkanmu, dari tadi menunggumu di istana. Ayo. Kakanda Kaisar. Xie Liluo. Masih bengong? Ikutlah. Yang mulia, kalau sekarang aku naik kereta kudamu lagi, takut sudah tak pantas. Untuk siapa kau bersikap begini, Xie Liluo? Tak ada yang berutang padamu. Kalau kau suka berjalan, maka berjalanlah pulang selangkah demi selangkah. Bagaimana Anda bisa jadi begini? Kalau Bajanda tahu Anda terluka separa ini, pasti mereka akan dikombera. Keluarga PI sudah sehina itu memperlakukan Anda, bisa bilang pada Baginda, yang mulia paling menyayangi Anda. Pasti mereka akan dihukum berat. Berikan padaku, berikan padaku. Berikan padaku. Kau tidak apa-apa? Pergi panggil semua tabib istana untuk beta. Kakanda Kaisar, saat menunggu obat dioleskan, memar ini sudah keburu hilang. Tubuhmu sangat berharga, tak boleh terluka sedikit pun. Dulu dia memang masih kasihan padaku. Tapi sekarang dia benci karena aku mencoreng nama sucinya, bahkan ingin aku mati di selatan sungai. Titah Ibu Suri, panggil putri di luruh menghadap. Kali ini aku harus cari cara untuk kabur dari jurang keluarga Pei itu. Di luruhku, akhirnya kau pulang juga. Salam, Ibu Suri. Beberapa tahun di keluarga PI, kau belajar sedikit tata krama. Katakan pada Ibu Suri, apa kau tahu salahmu? Diluruh tahu salah, Diluruh sudah buang kebiasaan buruk yang dulu, tak akan lagi pada kakak Kaisar. Ada sedikit pun niat serakah. Bagus, kalau tahu salah memang baik. Kalau hatimu dan ucapanmu beda, aku pasti akan mengirimmu kembali ke keluarga PI. Di hati Lili, sudah tak ada angan berlebih. Aku mendoakan Kakanda Kaisar dan Kakak Su segera bersatu. Semoga langgeng sampai tua. Sepertinya selama ini kau dan Pangeran Pei pasti sangat rukun dan saling menghormati. Sini. Aku.
akan menghadiahkan gelang ini padamu sebagai hadiah pernikahanmu. Ada apa ini? Bilang pada Ibu Suri, siapa yang melukaimu sampai begini? Luopir, bilang pada ibu, siapa yang melukaimu? Tenang, ibu pasti membelamu. 3 tahun menikah ke keluarga PI. Xie Luopir, aku cuma menghukummu berjalan beberapa li saja, lalu kau mau memfitnah suamimu dan melampiaskan amarah pada mereka? Siapa yang tak tahu, keluarga PI menghormatimu seperti dewa? Di keluarga PI, aku perempuan berdosa yang bahkan dihina seenaknya oleh pelayan. Bahkan jadi mainan mereka sesuka hati. Telanjangi dia, periksa tubuhnya. Hari ini, aku harus menanam benihku, benih Pei Jinchuan, di tubuhmu. Kau, masuk. Layani tuan ini baik-baik. Putri juga buat apa, tetap saja jadi budak dan pelayan. Melayaniku. Luka ini sebenarnya kenapa? Menyakiti putri mencoreng martabat keluarga kerajaan. Aku takkan mengampuni. Ternyata Ibu Suri tidak peduli aku sakit atau tidak. Yang dia pedulikan cuma martabat kerajaan. Dia putri terhormat, siapa yang berani melukainya? Siapa yang mampu melukainya? Pasti dia tertekan oleh aturan keluarga PI. Sifatnya galak, pasti sengaja pakai sandiwara melukai diri untuk menakut-nakuti orang. Kusuruh kau pergi ke keluarga PI untuk belajar tata krama, jadi istri yang baik. Tapi kau malah pakai cara kotor begini. Benar-benar penutipu muslia. Adik sudah menikah baru 3 tahun. Sekarang dia sudah jauh membaik. Hamba pikir kalau diberi waktu lebih lama, adik pasti akan jadi teladan istri baik di Jiangnan. Menurutku, tak usah tunggu pernikahanku, segera kirim Xie Liluo kembali ke keluarga PI untuk dididik baik-baik. Ibu Suri, Liluo baru pulang ke istana setelah 3 tahun menikah. Belum sempat bicara dari hati ke hati dengan Ibu Suri, sudah harus diusir Kakanda kembali ke Jiangnan. Kalau berpisah kali ini, entah dalam hidup ini, aku masih bisa bertemu lagi atau tidak dengan Ibu Suri. Bagaimanapun juga, dia adikmu, juga anak yang sejak kecil kubesarkan. Sekarang dia susah payah baru bisa pulang ke istana menengok keluarga, menurutku biarkan dia tinggal lebih lama lagi. Temani aku, ya. Bagus sekali. Dalam pernikahan besar ini, mendapat doa restu dari adik. Aku dan Yang Mulia pasti akan lebih bahagia. Di hari seceria ini, adik sendirian. Aku ini kakakmu, jadi rasanya kurang perhatian. Yang Mulia, bagaimana kalau kita panggil Pei Fuma masuk ke istana, menemani adik ikut upacara pernikahan? Nanti pulang ke Jiangnan, juga ada teman. Kata Yuyan masuk akal. Buru-buru memanggil Li Hua pulang ke istana, sampai lupa pada Fuma. Pengawal. Sampaikan titahku, segera panggil Pei Jinchuan ke istana. Tidak boleh. Ini dan itu tak boleh. Lalu maumu apa? Sudah kuizinkan kau tinggal lebih lama di istana. Yuyan cuma takut kau merindukan suamimu. Aku sampai sengaja memanggil Pei Jinchuan ke istana. Sebenarnya kau mau apa? Kedatanganku ke istana kali ini, pertama untuk memberi selamat atas pernikahan Kakanda Kaisar dan Kak Su. Aku mohon Kakanda Kaisar mengabulkannya. Sejak kecil sampai sekarang, dalam segala aku selalu menuruti kemauanmu. Apalagi yang kau inginkan? Katakan. Aku ingin bersama Pei Jinchuan. Cerai. Perempuan jahat, baru 3 tahun masuk keluarga PI. Suamimu juga sangat baik padamu. Tapi kau tak tahu balas budi. Malah mau cerai dengan suamimu. Pernikahanmu ditetapkan langsung oleh Kaisar. Sekarang kau mau cerai, ini sungguh tak pantas. Ibu Suri, Pei Jinchuan tak seperti dari kabar, bukan pria terhormat. Keluarga Pei seperti sarang harimau. Kalian cuma dengar keluarga Pei memperlakukanku dengan baik. Tapi kalian tak tahu, selama 3 tahun, penderitaan seperti apa yang dialami Liluo.
Adikku, ku tahu sejak dulu kau menaruh hati pada Kaisar. Kau tak bisa melihat kebaikan keluarga Pei padamu. Kalau bisa bersama Baginda membuatmu bahagia. Ian Ralamander. Wah, berani sekali kamu. Sejak masuk istana, kau cuma pura-pura. Kau sengaja merendah, memperlihatkan luka-luka itu padaku. Semua itu cuma demi bercerai. Aku ingin mencari jalan hidup untuk diriku sendiri. Menurutku, pikiran kotormu lah bermain. Masih, kau berani menginginkan aku. Kaisar hanya bisa jadi kakakmu. Kau sudah jadi istri orang, dan kakak kaisarmu juga akan segera menikah. Apa kau memang harus mengacaukan jodoh baik ini sampai jungkir balik baru mau berhenti? Adik Li Luo hanya tak senang melihat aku dan Baginda menikah. Demi rumah tangga adik tetap langgeng. Hamba mohon pada Paduka, cabut titah pernikahan denganku. Urusan pernikahanku. Sejak kapan dia, si Li Luo, yang berhak memutuskan? Adik ini bukan salah Paduka semua salah Yuyan. Kalau hatimu tak puas, lampiaskan saja padaku. Berani semena-mena begini? Buka matamu. Su Yuyan bukan lagi putri Mahamenteri untuk kau tindas sesuka hati. Sekarang, dia adalah permaisuriku. Tak ada yang boleh menggertaknya. Dia. Yuyan, kamu terlalu baik, jadi dia menindasmu. Sekarang, kau adalah permaisuriku. Tak ada yang berani menyentuhmu. Termasuk dia, Xie Li Luo. Pengawal, kurung dia di istana sunyi. Dan juga, segera panggil Pei Jinchuan masuk istana. Eo. Di istana sunyi, renungkan baik-baik. Cepat buang pikiran untuk berpisah itu. Setelah kembali ke keluarga Pei, jalani hidupmu dengan baik. Aku harus kembali lagi ke keluarga Pei, ke tempat yang membuatku hidup segan mati tak mau itu. Ayah, jangan tinggalkan Li Luo sendirian. Li Luo. Kakak Kaisar ada di sini. Kakak Kaisar, Malam ini aku akan menemanimu tidur di sini. Sini. Paduka. Paduka dan putri itu saudara kandung. Kalau menginap di sini malam ini, sejak kapan urusanku boleh dicampuri orang lain? Keluar. Aluo, aku datang ke Dazhao untuk mencarimu. Kakak Kaisar, Nyonya, Tanganmu masih sakit? kenapa malah kamu? Memangnya kau kira kakak kaisarmu yang tinggi hati itu? Dia sudah mengurungmu di istana sunyi, tapi kau masih memikirkannya. Jahat. Kalian mau apa? Tentu saja datang menjenguk adik baikku. Kenapa tubuh adik penuh luka begini? Di Jiangnan pasti banyak pria garang. Biar mereka menyayangimu. Kalian berdua yang bersekongkol menjebakku di Jiangnan. Masih? Bukankah ini yang adik mau? Baru kenal cinta, lalu mulai penasaran soal urusan ranjang. Kakak cuma menuruti keinginan adik. Kenapa? Masih mau mengadu pada Baginda? Menurutmu dia akan percaya padamu, atau padaku, calon permaisurinya, bahkan kalau aku melukaimu di depannya? Dia juga cuma akan menyalahkanmu, orang jahat ini. Masih mau berpisah dariku? Kalau meninggalkan aku, siapa lagi yang mau menerimamu? Seluruh Jiangnan tahu. Kau, Xie Li Luo, cuma barang murahan semalam 10 keping tembaga. Tolong. Lepaskan aku.
Bukannya siang malam kau cuma mikir bagaimana naik keranjang kakak kaisarku itu, Nyonya? Hari ini aku akan mengabulkan keinginanmu. Kau mau apa? Tolong lepaskan aku. Hamba memberi hormat kepada Ibu Suri. Semoga berkah Ibu Suri setinggi langit dan berumur panjang. Suami Putri Lihua memang tampan dan rendah hati. Beri hadiah. Terima kasih atas kemurahan hati. Ibu Suri belum tahu, suami Putri tak hanya berakhlak baik, tapi sangat menyayangi Lihua. Begitu mendengar Putri menempuh perjalanan jauh untuk pulang menjenguk keluarga di istana, dia menemani sepanjang jalan. Punya suami sebaik itu adalah berkah bagi Putri, tapi ternyata dia masih juga tidak tahu puas. Benar-benar, sehari-hari dia dimanjakan oleh hamba, sampai-sampai jadi sebegitu liarnya. Putri adalah bangsawan mulia. Bisa menikahinya adalah berkah besar bagiku, hanya saja. Statusku rendah. Aku membuat Putri merasa dirugikan. Yanda permaisuri. Ada apa sampai segugup ini? Hamba tadi melihat Putri memakai pakaian tipis lalu menerobos masuk ke kamar kaisar. Kurang ajar. Yang mulia sudah menghukumnya dikurung di istana terpencil, tapi dia tetap tak menyesal. Janda Permaisuri Jangon Simas, adik Lili Luo mungkin ada urusan penting untuk dibicarakan. Larut malam begini, memakai pakaian tipis lalu masuk ke kamar kaisar. Ini benar-benar. Tak tahu malu, keterlaluan. Segera ikut Nenek Suri. Xie Lihua, kau sudah gila? Apa kau benci karena aku mau menikahi Suyan dan mengurungmu di istana dingin? Jadi kau pakai segala cara? Menerobos kamar tidurku, lalu berlagak menggoda begini, kau mau merayuku? Bukan aku, sungguh bukan. Itu Suyan. Cukup. Hentikan semua cara kotormu itu. Aku sudah memperingatkanmu, Suyan adalah permaisuriku. Kalau karena rasa cemburumu itu. Kalau kau masih mau memfitnah dia lagi, aku pasti takkan mengampunimu. Kenapa? Masih mau mengadu pada yang mulia? Menurutmu dia akan percaya padamu, atau padaku, calon permaisuri? Sekarang, apapun yang kukatakan, dia takkan percaya lagi padaku. Apalagi yang perlu dijelaskan? Dengan bertindak begini, apa kau mau membuat aku dan seluruh keluarga kerajaan kehilangan muka? Kau tahu dosamu? Liluo sudah lama putus harapan pada Kakanda Kaisar. Kalau Kakanda Kaisar tetap ingin mengirimku kembali ke keluarga Pei, lebih baik hukum mati saja. Hentikan tangisan, ribut, dan ancam bunuh diri itu. Kau mau pakai mati untuk memaksa beta menikahimu? Aku tak akan punya keinginan lancang lagi, dan memang aku sudah tak ingin hidup. Sudah. Bawa semua akal licik itu dan kembalilah ke keluarga Pei. Nyonya, aku tahu aku salah. Pulanglah bersamaku. Aku rela dipukul dan dihukum, asalkan membuatmu senang. 11e Liu, Kutak Tayuada. Nama baik keluarga kekaisaran kami sudah kau hancurkan, Yang Mulia Kaisar. Kalau bukan karena kau memanjakannya, mana mungkin dia jadi selicik dan setega ini? Sampai rela mengorbankan nama baik demi naik keranjangmu. Paduka Ibu Suri, semua ini salah hamba. Hamba bersedia menerima hukuman menggantikan Putri. Permaisuri Putri, suami Putri sungguh mencintainya. Di negeri ini, berapa banyak pria yang setulus dia? Bersedia memberikan segalanya demi yang dicintai. Perindah. Restui pasangan malang ini. Cinta membabi buta Pei Jingchuan, pisau beracun. Aku memang ingin kau hidup tak bisa. Mati pun tak bisa. Sang putri begitu mulia, bisa menikahinya sudah jadi berkah 3 kehidupan bagiku. Cinta Kakanda Kaisar seperti pisau berbalut madu. Tubuhmu begitu berharga, tak boleh terluka sedikit pun, untuk siapa kau pasang sikap seperti ini? Xie Liluo, tak ada yang berutang padamu. Sampai kapan kau mau keras kepala begini? Nyonya, aku akan mencintaimu dengan nyawaku. Kumohon jangan tinggalkan aku. Kalian bilang terus kalau kalian baik padaku. Sekarang, lihat baik-baik.
selama bertahun-tahun ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Ada apa, adikku? Kenapa lukamu separah ini? Kakak sakit hati melihatnya. Kau pasti merasa jelek, kan? Sejak masuk ke keluarga Pei. Aku bukan lagi Putri Lili Luo yang dulu. Aku malah jadi anjing di keluarga Pei, bahkan lebih rendah dari pelayan. Bekas luka ini satu persatu. Semua ini karena dia, Pei Jinchuan. Ampun, Paduka. Ini salah hamba. Gagal menjaga putri. Kau melukainya. Adik perempuan kaisar. Siapa yang memberimu nyali melukainya? Pangeran Permaisuri, cepat katakan pada Paduka dan Ibu Suri, kenapa luka di tubuh Lili Luo. Aku bicara, akan mengaku semuanya sejujurnya. Hamba tak becus, tak mampu memenuhi kebutuhan putri, jadi putri lalu bersama pria lain. Berguling mesra di ranjang. Pei Jinchuan. Bahkan sang putri mengikat si kerdil dan memaksanya melihat sendiri putri itu di ranjang bersama pria lain. Perbuatan cabul. Apa? Shelley Luo, kau benar-benar membuat beta muak. Jadi, kau tidak percaya padaku? Kau lebih memilih percaya orang luar daripada percaya padaku, iya? Karena kelakuanmu bejat itu memang fakta. Dulu, kau sudah punya hasrat terlarang pada kakak kaisarmu, dan sekarang, kau tak menjaga kehormatan sebagai istri, hingga melakukan hal sekotor ini. Seluruh keluarga PI adalah orang yang menjunjung kebajikan. Aku dan kaisar tidak percaya padanya, masa harus percaya padamu? Seret dia keluar, cambuk 50 kali. Paduka Mohan Tenong, Ani Sala Rakyat Kesel Ini. Hamba bersedia menerima hukum. Benar, Paduka. Adik bertubuh mulia, 50 pukulan itu mungkin tak sanggup dia tanggung. Meski adik berbuat kesalahan besar, hatinya tidak jahat. Jika dididik keras, kelak bisa berubah jadi lebih baik. Yuyan, kelakuannya sudah setidak pantas ini. Kenapa kau masih menaruh belas kasihan padanya? Aku dan adik seperti sahabat karib. Melihat dia menderita, dibanding aku menerima 50 pukulan ini, rasanya lebih sakit. Sudahlah. Shelley Luo, kuhukum kau melangkah sekali lalu bersujud sekali, lalu berlutut sampai ke makam kekaisaran untuk bertobat kepada leluhur. Berangkat sekarang juga. Paduka. Perjalanan ini jauh dan berat. Biar aku yang mengantar adik untukmu. Baik juga. Kenapa adik keras kepala sekali, masih nekat mau mengadu pada Paduka, tapi Paduka sama sekali tak percaya padamu. Sayang sekali, hubunganmu dengan Paduka yang sejak kecil begitu akrab. Kalau begitu, dia pasti sudah lama muak padamu, bahkan malu punya adik sepertimu. Malah berharap kau cepat mati. Aku memperlakukanmu seperti saudari kandung. Kenapa kau membenciku, nekat menghancurkanku? Karena pantas. Kenapa hal-hal baik di dunia jatuh ke tanganmu? Kenapa seorang yatim piatu jadi putri yang mulia? Kenapa Paduka sangat memanjakanmu? Aku putri Panglima Agung. Cinta Paduka hanya boleh untukku seorang. Aku memang mau menginjakmu di bawah kakiku, menjadikanmu wanita murahan untuk semua pria. Paduka, negeri Wei Utara kini kuat dan tenteram, tak perlu takut pada negeri Zhou Agung. Lalu kenapa Paduka datang sejauh untuk memberi selamat kepada kaisar kecil? Cuma mau ikut meramaikan, sekalian mencari seorang sahabat lama. Kau berani sewenang-wenang begini? Buka matamu baik-baik. Mulai sekarang, dia adalah permaisuriku. Tak ada lagi yang boleh menindasnya. Xie Lihua. Kau benar-benar membuat aku muak. Yang mulia putri. Kalau Anda berjalan begini, kapan sampainya di mausoleum kekaisaran? Aku cuma takut akan bikin dia makin murka. Ada pembunuh. Kija. Tolong. Tolong aku. Lindungi raja. Tolong aku.
Itu orang dari Wei Utara. Ayo pergi. Kau hanya sandera dari negeri musuh. Kotak Berak Makan Siza Makanan Anjing Zhao Agung Kami. Hari ini, kau sampai bersih semua. Untukmu. Kau pasti sangat lapar. Ini kue bunga osmanthus yang dibuat sendiri oleh Kakanda Kaisar untukku. Enak sekali. Ini untukmu, tadi baru kuhangatkan. Makanlah, kalau kenyang, nanti tak lapar lagi. Kenapa kau memberikannya pada? Karena wajahmu tampan. Pembunuh bayaran itu sudah. Lili gugur berterima kasih atas pertolongan Tuan Muda. Yanggan. Sepertinya gadis kecil ini tidak mengenaliku. Nona mau pergi ke istana, aku antar sekalian. Kenapa aku merasa anehnya akrab dengannya? Bahkan para jagoan itu tak bisa membunuh satu Sheliluo, sampai dia malah lolos. Kalau dia sampai kembali ke istana dan melaporkan ini pada kaisar. Kalau kau tak bilang dan aku diam, siapa yang akan tahu kalau kita yang membunuh Sheliluo, sekalipun dia tahu lalu melapor pada Yang Mulia? Apa mungkin Yang Mulia percaya padanya? Saat dia menunjukkan tubuh penuh luka, kau bahkan bisa memfitnahnya, bilang dia yang menggoda pria itu duluan. Yang Mulia Permaisuri benar. Tuan Muda utusan negeri Wei datang memberi selamat atas pernikahan Kakanda Kaisar. Status putri begitu mulia. Setelah masuk istana, mohon Sendiri sudah susah menyelamatkan diri, mana sempat mengurus orang lain? Aluo, selama ini sebenarnya apa yang sudah kau alami? Sambu Kaisar Bewei. Kau Kaisar Bei Wei. Bukankah itu Lili? Iya, kenapa dia bersama Kaisar Bei Wei? Lili. Ke sini. Lili. Ke sini. Putri yang tak tahu malu, aku hukum kau pergi ke makam kekaisaran untuk bertobat. Di sini tarik ulur dengan pria lain, seperti apa ini? Menurutku, kau sama sekali tak ada niat bertobat. Putri tadi terkejut, langkahnya goyah, maka aku menolongnya. Apa yang salah dari tindakan Putri? Bajinda. Kekuatan militer negeri Wei jauh di atas kita. Adik perempuan kekaisaranku adalah orang yang paling dekat denganku, tentu aku yang harus peduli. Peduli? Aku malah tak melihat Baginda peduli, yang kulihat hanya murka besar. Kalau bukan karena aku kebetulan lewat, Putri mungkin sudah kehilangan nyawa. Baginda tidak lebih dulu mengkhawatirkan keselamatan Putri, malah langsung memarahi. Jadi beginikah? Kakak Dazhao menunjukkan kepedulian, dalam perjalanan ini ada pengawal, mana mungkin diserang. Menurutku, gadis ini saja. Kelakuannya tak pantas, suka cari gara-gara. Kaisar Wei, adik perempuan kekaisaranku adalah orang yang paling dekat denganku. Keselamatannya dan didikannya tentu menjadi tanggung jawabku. Niat baikmu kuterima, tapi tolong tahu batas. Kaisar Wei pasti lelah setelah perjalanan jauh, silakan beristirahat. Waktu kecil, dia sangat perhatian pada Aluo. Kenapa sekarang jadi begini? Aku sudah bilang dari dulu, jangan bersama pria lain, tapi kau tak mau dengar.
selidiki apa yang terjadi pada Li Luo sebelumnya. Baik, Paduka. Jamuan hari ini khusus untuk menyambut Kaisar Wei Utara. Semoga Da Zhao dan Wei Utara selalu bersahabat dan menikmati kedamaian bersama. Mari kita doakan kedua negeri selalu bersahabat. Aku sangat menghargai sambutan Paduka. Karena ini demi hubungan dua negeri, aku juga bersedia mempersembahkan hadiah besar. Kalau Da Zhao mengizinkan perempuan cantik menikah demi aliansi dengan Wei Utara, selama 10 tahun pasukan berkuda Wei Utara tak akan melangkah ke 10 tahun tanpa perang, berkah bagi rakyat dan keberuntungan bagi negeri. Kalau ucapan Paduka Kaisar itu sungguh dan benar bisa ditukar dengan 10 tahun damai, hati beta sangat lega. Entah di perempuan beta yang mana yang Paduka Kaisar sukai, atau di kalangan keluarga kerajaan, kalau ada gadis yang sudah cukup umur. Silakan Paduka Kaisar memilih sesuka hati. Yang mulia sungguh terus terang. Kalau begitu, bubuhkan stempel kekaisaran pada surat perjodohan ini. Entah putri keluarga kerajaan yang mana yang dipilih Kaisar Wei Utara? Gadis jelita mana yang dipilih Paduka Kaisar Wei? Tentu orang yang paling dekat dengan yang mulia. Gadis jelita mana yang dipilih Paduka Kaisar Wei? Paduka Kaisar Wei, adik perempuan beta adalah orang yang paling dekat dengan beta. Tentu orang yang paling dekat dengan Baginda. Orang yang paling dekat denganku. Tidak bisa. Suyan permaisuriku. Kumohon, Kaisar, pilih yang lain. Raja Bei Wei itu bijak dan kejam. Jika menikah ke sana, pasti nyaris tak selamat. Baginda, selamatkan aku. Benar. Sekarang Su yang kesayangan Kakanda Kaisar, orang yang paling dekat dengannya. Titah sudah diturunkan. Apa jangan-jangan Kaisar Da Zhao kalian orang yang ingkar janji? Atau jangan-jangan Da Zhao kalian mau menantang 100.000 pasukan berkuda Bei Wei kami? Baginda, demi rakyat Da Zhao, terimalah saja. Perbatasan punya 100.000 prajurit, mana bisa demi urusan cinta lalu mengorbankan Baginda? Baginda, mohon pikirkan lagi. Baginda, bagus. Sangat bagus. Raja ini ucapkan terima kasih. Para pejabat, bubar saja. Aku yang memutuskan sendiri untuk menikahi putri, belum minta persetujuanmu. Kalau kau menyesal, masih belum terlambat. Aku. Kalau kau menyesal, masih belum terlambat. Aku. Raja tidak keberatan meski aku bersuami. Putri justru keberatan aku punya banyak istri dan selir. Apapun alasan Wei Jing menikah denganku, tak penting lagi. Kabur dari sini, ini satu-satunya kesempatan. Liro. Aku bersedia menikah dengan Raja. Putri, kereta Bewei berangkat 3 hari lagi. Tuanku, semua pengalaman Putri Lirou selama bertahun-tahun ini sudah diselidiki jelas. Kaisar datang. Adik Lirou, jangan. Si Li Luo, kenapa kau berkali-kali menyakiti Yuyan dan mendorongnya ke air? Benar-benar kejam. Kau benar-benar membuat beta kecewa. Hari ini, hukumanmu berlutut di sini dan renungi baik-baik. Kau. Berani sekali kau memukul putraku. Kau kuma wanita berdosa yang selamanya tak pantas menjenjakan kaki di istana. Soal Kaisar. Dia bahkan tak sempat-sempatnya membencimu. Mana mungkin dia datang menemuimu? Kakanda Kaisar. Hebat, kerjasama dari dalam dan luar. Sejak di jalan pulang ke istana, kau bersekongkol dengan Wei Jing, iya kan? Untuk tetap di sisiku, ternyata kau pakai cara serendah ini. Kakanda Kaisar.
Apa Kakanda menganggap aku serendah itu? Kakanda sudah lama dengar kalau Wei Jing itu kejam, makanya Kakanda suruh dia menikahi Yuyan. Pergi untuk pernikahan aliansi itu nyaris pasti mati. Demi rasa cemburumu yang menjijikan itu, Kakanda tega mendorong Yuyan ke lubang api. Kakanda Kaisar tenang saja, Su Yuyan pasti akan selamat. Karena yang akan pergi untuk pernikahan aliansi dan menapaki jalan buntu itu adalah aku. Dasar jahat, kau masih berani kembali, Nyonya, di sepanjang jalan ini. Kau tidak patuh, ya, tarik ulur dengan pria lain, kau masih belum bisa mengubah kebiasaan lamamu menggoda pria. Apa maumu? Aku harus bagaimana? Kau bercumbu dengan pria lain, lalu tanya aku harus bagaimana? Aku tanya padamu, apa jangan-jangan di kereta saat pulang ke istana, kau sudah berzina dengan pria itu? Dasar perempuan busuk, di istana kau menggoda kakak kaisarmu sendiri. Di keluarga Pei kau menggoda para saudagar kaya. Sekarang kau juga pakai rayuan liarmu pada para barbar asing itu. Ya? Setelah melakukan hal-hal sekotor itu, kau masih berani kembali? Kau tidak takut aku membunuhmu? Kalau bicara soal kotor, sejak 3 tahun lalu aku sudah tak bersih lagi. Bukankah ini ulahmu, Pei Jingchuan? Aku sudah lama tidak takut padamu. Karena aku berani melangkah masuk ke pintu ini, di istana kekaisaran ini aku juga tak akan gentar padamu. Memangnya kau ini siapa, sampai berani membunuh sang putri? Penjahat? Aku? Cambuk ini buat kau, karena 3 tahun kau siksa istrimu. Suami palsu, munafik. Cambuk ini buat kau yang jual istri demi kehormatan. Kau seret aku ke neraka hari ini. Akan kubuat kau bayar darah dengan darah. Rasa cambuk ini akan kubiarkan kau ikut merasakannya. Kakap. Dasar penjahat. Dasar penjahat. Coba bergerak lagi. Coba saja. Tunggu aku keluar, keluar. Menurutmu kau masih bisa keluar hidup-hidup? 3 tahun. Saat kau menindas dan mencambukku tiap hari, pernahkah kau pikir akan ada hari ini? Nyonya, aku tahu aku salah. Mulai sekarang aku akan memperlakukanmu dengan baik. Lepaskan ini dulu. Boleh? Baik. Aru. Kaisar Dewa. Takut ya? Tak kusangka Putri Dazhao berhati sekejam ini. Semua orang bilang Kaisar Bewei kejam dan tega. Kalau begitu, bagaimana mungkin wanitaku baik? Mulai sekarang, urusan begini. Tak perlu Yang Mulia turun tangan sendiri. Kenapa menatapku begitu? Karena aku tampan. Kenapa kau memberikannya pada... Karena kau cantik. Ayo tanggaku. Aku pasti akan kembali mencarimu. Ku dengar Kaisar Bewei sangat bengis. Sedikit tak senam, dia akan membantai habis. Para pelayan dan selirnya sudah berganti gelombang demi gelombang. Yuyan. Aku. Demi Paduka Dan Negeri Yuyan rela pergi. Pakai nyawa Yuyan untuk ditukar dengan 10 tahun damai bagi Dazhao, mati pun berarti. Di Bewei, tiap hari Yuyan akan berdoa untuk Paduka. Tidak, Yuyan. Tak akan membiarkanmu pergi ke tempat buas itu. Yuyan akan selalu mengenang cinta Paduka padaku. Aku mohon, sebelum pergi, nikahilah aku sekali. Di kehidupan ini, kita bisa dianggap sudah menikah. Aku berharap aku masih bisa jadi istri Paduka.
Yuyan, sungguh tak kusangka kau punya hati sebesar ini. Tapi tenanglah. Aku pasti akan cari cara. Aku takkan biarkan kau pergi ke Wei Utara untuk menikah demi perdamaian. Yuyan adalah calon permaisuriku. Apa kau memang harus memisahkan dua insan yang saling mencintai baru mau berhenti? Aku ingin membahas soal calon pengantin perdamaian denganmu. Bahkan kalau perlu, kuberi kau 10 kota. Demi Su Yuyan, kau sampai rela kehilangan setengah kota perbatasan. Di Dazhao, banyak wanita berbakat. Pilih orang lain saja. Kalau diganti dengan Putri Liluo, apa kau tega? Selain Yuyan, siapapun boleh. Selain Yuyan, siapapun boleh. Liluo malah lebih tak cocok. Dia pernah menikah, tubuhnya sudah tak suci. Xie Liluo, Raja Wei murka karenamu. Kau masih mau terus tinggal di sini dan mengotori mata Raja Wei? Kaisar, jika kau bicara buruk tentang dia lagi, aku tak keberatan membiarkan rakyat Daizhao melihat pasukan berkuda besi Buwei. Besok hari pernikahanku dengan Yuyan. Apa kau mau percaya hasutannya dan tetap bersikeras menikahkan Yuyan demi persekutuan? Kalau kau menikah dengannya, aku tak akan menghalangi. Benarkah? Seorang Raja tak menarik ukep Anya. Kaisar, silakan. Tenang, Xie Junlin. Besok kau bisa menikah dengan Su Yuyan. Setelah itu jadilah pasangan yang saling mencintai, dan aku tak akan mengganggumu lagi. Dia tak pantas kau pedulikan sedikit pun. Perasaanku padanya sudah lama mati total. Aku datang terlambat. Jatuh juga bagus. Tulus atau palsu, sekarang kelihatan jelas. Saatnya melakukan hal terakhir agar aku bisa kabur dari sini dengan lancar. Gaun pengantin kakak. Sangat indah. Kau datang buat apa? Xie Lihua, kau bangga, ya? Titah kaisar soal pernikahan politik sudah diumumkan. Kau pakai segala cara merayu Wei Jing agar aku dikirim ke negeri barbar tandus itu. Lalu disiksa sampai mati olehnya. Demi mendapatkan paduka dan duduk di takhta permaisuri. Kau benar-benar lisik dan kejam. Sekarang, yang ingin jadi permaisuri itu kamu, yang berhati jahat. Juga kamu. Perempuan jahat. Beraninya kau memukulku. Ku pasti akan mengadu pada paduka. Sekarang tak takut padamu, apalagi pada Kakanda Kaisar. Lihat baik-baik. Orang yang dinikahkan demi perdamaian, siapa? Adik sangka mencintai Baginda, tak mungkin menyerahkan Baginda padaku, kau ke Wei Utara untuk menikah demi, sebenarnya apa tujuanmu? Besok. Hari pernikahanmu dengan Xie Junlin juga jadi hari aku menikah demi perdamaian. Aku hanya perlu kau merahasiakan ini. Itu saja. Baik, aku janji. Karena kau mencintai Su Yuyan. Akan kubiarkan kalian bersama. Budi membesarkanku 5 tahun, kali ini anggap ku balas lunas. Xie Junlin, mulai sekarang kita sudah tak saling berutang lagi. Besok Yuyan akan menikah. Beta sengaja menyiapkan baju pengantin untukmu. Coba lihat, kau suka atau tidak. Yang mulia, apa maksudnya ini? Kau segera akan pergi ke Wei Utara. Tapi meski hanya jadi suami istri sehari, beta tetap mau memberimu yang terbaik. Tak cukup sehari jadi suami istri. Aku mau jadi permaisuri Dazhao. Kursi itu hanya boleh jadi milikku, Su Yuyan. Paduka Sangga Perhatian. Dimanapun Yuyan berada, seumur hidup ini Yuyan akan selalu mengingat kasih paduka. Baju ini cantik sekali. Terima kasih, paduka. Baju ini untuk Liluo. Sejak kecil, Liluo memang sangat suka. Gaun peri berbulu awan dari buku gambar. Beta pernah berjanji memberikannya saat dia dewasa. Beta menyesal pernah lalai.
Sekarang dia akan pulang ke Jiangnan bersama pangeran, entah kapan bisa bertemu lagi. Entah sudah jam berapa. Orang jahat, meski kau sudah sehina ini, dia masih terus memikirkanmu setiap saat. Yang mulia benar-benar tulus pada adikku. Kalau nanti adikku paham perasaanmu ini, dia pasti akan berterima kasih padamu. Adikku masih di Dazhao. Kalau nanti ingin menemuinya, panggil dia kembali ke istana. Seumur hidupku ini, kurasa tak akan bisa bertemu yang mulia lagi, juga tak akan bisa bertemu adikku. Malam ini, ingin curhat pada adikku. Baju ini, biar aku yang menyerahkannya untukmu. Baiklah. Putri, Nona Yuyan mengundang Anda ke sana. Katanya ada sesuatu yang sangat penting untuk diberikan pada Anda. Ada apa, adik? Delikakak terlupisik, tak kusangka, yang menggantikanku menikah demi perdamaian malah dirimu. Kupikir, di hatimu masih menyayangi ikatan kita sebagai saudari. Kau terlalu memandang tinggi dirimu. Aku ingin pergi dari sini selamanya. Aku tahu, aku sudah melakukan banyak hal yang menyakitimu. Aku tak pantas mendapat maafmu, tapi kakak tahu kakak salah. Kali ini aku memintamu datang cuma untuk bilang maaf. Demi mendapatkan pejanda. Akulah yang membuatmu jatuh ke keadaan seperti ini. Semua ini salah kakak, tapi Baginda benar-benar tulus padamu. Ini upacara kedewasaan siapan Baginda untukmu. Katanya, dia selalu berharap adik Lili bisa hidup aman dan bahagia seumur hidup. Sebenarnya hari itu ke Jiangnan, Baginda ingin mengantarkan gaun pengantin ini untukmu. Lili. Hari itu, dia datang untuk mengantarkan baju pengantin. Baginda berkata, kalau mau menerima pakaian ini, berarti kau sudah memaafkannya. Kalau tidak, seumur hidup dia tak akan tenang. She Junlin, aku lama tak benci padamu, dan juga tak mencintaimu lagi. Sampaikan padanya. Aku dan dia mulai sekarang tak saling berutang lagi. Adik, biar kakak pakaikan untukmu. Shirley Luo, sayang sekali wajah cantik ini ada di mukamu. Apa maksudmu? Shirley Luo. Sampai akhir, kau masih tak mau melepaskanku? Shirley Luo, apa kau suka sekali merebut barang milik Yuan? Paduka, begitu adik melihat baju pengantinku, dia langsung bilang suka. Aku bilang, ini untuk besok. Dipakai saat menikah agung dengan Baginda, tapi dia malah bilang harus menunggu setelah aku pergi. Dia akan menikah dengan Baginda memakai gaun pengantin. Siasat fitnah seperti ini. Sampai kapan kau terus memakai? Diam, sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kau masih mau berdalih? Jadi bagaimana, Baginda? Akan hukum aku apa? Dikurung di istana terpencil? Atau dipukul 50 kali? Besok Yuan berangkat ke Wei Utara. Sebelum pergi, permintaan terakhirnya menikah denganku. Kau kejam. Bahkan harapan terakhirnya pun mau kau putuskan? Aku sudah memberimu gaun Liuxian yang paling kau suka. Kenapa tak puas sampai merebut gaun pengantinnya? Gaun peri dari album lukisan tahun itu. Atas titah Baginda, aku mengantar pakaian ini untuk adik, tapi dia malah bilang. Begitu melihat pakaian ini, dia jadi muak pada Baginda, jadi langsung disobek sampai hancur. Aku sudah mencoba mencegahnya, tapi adik tak mau dengar. Dia bahkan Xie Lihua, bahkan hadiah kedewasaan yang kukirim untukmu berani kau rusak? Sebegitu bencinya kau padaku? Bohong yang dia karang penuh celah, tapi Baginda tetap mau percaya padanya, begitu? Baginda, kalau adik memang mau bilang aku berbohong, anggap saja aku yang salah. Tolong jangan hukum adik. Benar, aku sudah hilang akal. Tapi tahu tidak apa yang diam-diam dia lakukan? Adik mau berbalik memfitnah aku? Memfitnah? Perlu ku jelaskan? Aku sampai menikah turun derajat ke Jiangnan. Keluarga PI mana berani menindas dan menghinaku kalau bukan atas perintahmu? Saat aku pergi ke makam kekaisaran. Bukankah pembunuh bayaran itu juga suruhanmu? Cukup. Aku tak mau dengar kebohonganmu lagi. Lepaskan baju pengantinnya. Biar aku sendiri. Aku lepas sendiri.
ku kembalikan padamu. Pergi. Xie Junlin, terakhir kali kau menyakitiku. Mulai sekarang, kau tak akan pernah melihatku lagi. Baju ini sepertinya dirusak adik perempuan. Tak apa, besok aku cari orang untuk buat satu lagi. Si Xie Liluo ini keterlaluan. Bukankah ini Putri Liluo? Kenapa? Sekarang dia tak disayang lagi. Curaza dit à la Olé Bajinda. Bawa aku pergi. Putri, ini obat sup kiriman Baginda. Walau Baginda agak keras pada Anda. Tapi beliau tetap anggai katan kakak adik kalian. Beliau tetap memikirkan saat dengar Anda sakit. Beliau langsung memerintahkan tabib istana merebus obat flu terbaik dan mengirimkannya kemari. Usir saja. Walau hatimu kesal, jangan siksa tubuhmu sendiri. Ambil. Dia ngambek padaku. Besok Ruyan akan menikah demi perdamaian, dan dia memikirkan rakyat Dazhao. Kalau aku memihak dia, salah. Lagi pula, setelah dia pergi besok, kasih sayang. Bukannya akan jadi milikmu, Xie Lihua? Waktu sesingkat ini pun tak bisa kau tunggu? Xie Junlin, aku tak mau lagi kasih sayangmu. Ruyan pergi, hidup matinya tak pasti. Aku cuma ingin memenuhi permintaan terakhirnya, menikahinya, sehari jadi suami istri. Bisakah kau berhenti memakai pikiranmu yang sempit untuk menyakitinya? Besok setelah aku pergi, kau akan tahu yang menikah demi perdamaian itu aku, seperti yang kau inginkan. Sekarang, kau bisa hidup bersama orang yang paling kau cintai selamanya. Si Pir jatuh, Pir jatuh. Benar-benar nggak masuk akal. Pir jatuh, kita harus berangkat. Pir jatuh. Kita harus berangkat. Waktu baik sudah tiba. Laksanakan upacara pernikahan agung. Kenapa Pir jatuh belum juga datang? Yang mulia, adik mungkin masih marah. Setelah upacara selesai, biar hamba sendiri yang membujuknya, boleh? Baik. Bungko hormat. Aluo. Ayo kita berangkat. Tapi aku berat hati. Bukan karena berat hati. Aku hanya ingin mengingat saat ini, mengingat bagaimana keluar dari kurungan ini. Upacara selesai. Selamat atas pernikahan agung Paduka. Akhirnya aku duduk di singgasana istana belakang ini. Xie Liluo, sekarang bagaimana kau mau melawanku? Ayo pergi. Orang Beiwei, kenapa keluar istana sekarang? Mungkin kereta dan kuda berangkat lebih dulu, Yang Mulia. Upacaranya belum selesai. Berhenti untukku. Kenapa Liluo ada di kereta kuda Beiwei? Kaisar Liluo. Kau mau menghadang keretaku? Yang duduk di kereta itu adik perempuan Kaisar. Kenapa aku tak boleh menghadang? Begitukah? Yang Mulia Daz, Ada perintah apa? Kaisar, jangan-jangan kau terpikat pada pelayanku? Yang Mulia, bagaimana mungkin adikku ada di dalam kereta kuda Beiwei? Tadi malam dia masak engine mungkin.
Sekarang dia berbaring di ranjang untuk memulihkan diri. Mungkin Yang Mulia. Kalau begitu, berarti aku yang salah lihat. Karena Kaisar dan Nona Su saling mencintai, aku tak mau merebut yang kau suka. Aku mengucap selamat menikah untuk kalian berdua. Yang Mulia, hamba tak jadi dikirim untuk pernikahan politik? Syukurlah. Aku lama memperingatkanmu. Yuyan adalah permaisuriku. Kalau karena cemburumu kau ingin memfitnah dia, aku tak akan mengampunimu. Kalau yang diganti Putri Lihua. Apa kau tega? Selain Yuyan, siapapun boleh. Lili jatuh lebih tak pantas. Dia pernah menikah, tubuhnya sudah tak suci. Sekarang dia jadi orang kesayanganmu, sedangkan aku jadi orang yang paling kau benci. Junwei, Semoga perjalananmu lancar. Xie Junlin, dalam hidup ini, kita takkan bertemu lagi. Lili jatuh, Yuyan tak perlu pergi ke Wei Utara menikah demi aliansi. Cepat ikut aku menemui kakak ipar permaisuri. Lili Jatu. Di mana Lili jatuh? Tadi dia masih terbaring sakit di ranjang. Sekarang badannya sudah baik kan? Menurutku dia sengaja tak mau hadir di upacara pernikahanku dengan Yuyan. Lancang. Cari kembali Xie Lihua untukku. Yang Mulia, Putri Lihua sudah pergi. Dia tak akan kembali lagi. Bukan saatnya dia pulang ke Jiangnan bersama suaminya. Dia kemana? Kurasa sifat lamanya kambuh lagi. Memanfaatkan hari pernikahanku untuk bersenang-senang, ya? Yang Mulia, apa Anda benar-benar tidak tahu? Yang ke Wei Utara untuk menikah demi aliansi adalah Putri Lihua. Mana mungkin? Jelas-jelas Yuyan. Bagaimana bisa jadi Lihua? Pantas Kaisar Wei Utara menahan Yuyan di sana. Jadi, Lihua yang menggantikan Yuyan pergi menikah demi aliansi. Kenapa? Putri begitu patah hati dan bersikeras pergi. Xie Junlin, ini terakhir kalinya kau menyakitiku. Mulai sekarang, kau tak akan pernah bisa menemuiku lagi. Akulah yang berkali-kali menyakitimu. Aku yang salah. Aku pasti akan membawamu kembali. Yang Mulia, Anda mau kemana? Aku mau menjemput kembali adik putriku. Li Luo pergi ke Wei Utara atas kemauan sendiri. Dia sudah lama saling mencintai diam-diam dengan penguasa Wei Utara. Sebaiknya kau... Li Luo menikah demi aliansi. Ternyata kau sudah tahu dari dulu. Kenapa kau tak bilang padaku? Yang Mulia, titahmu sudah diumumkan. Raja tak bisa menariknya. Sudah tak bisa diperbaiki lagi. Aku yang telah mengecewakanmu. Aku salah. Yang Mulia. Katanya wanita Datarantanga Taxikazar kami di Wei Utara. Mereka berbicara lembut dan enak didengar. Putri Agung Zhao katanya sangat cantik. Kapan aku bisa melihat wajah cantiknya? Lihat saja pembawaannya, anggun sekali, geraknya pun memikat. Ini kamar utamaku. Mulai sekarang kamu tinggal di sini. Tenang, aku punya tempat lain. Aku tinggal di pavilion samping saja. Setelah perjalanan jauh, kamu perlu banyak istirahat. Tenang, ada aku di sini. Tak akan ada yang mengganggumu. Istirahat yang baik. Katanya, semalam penguasa menginap di pavilion samping, menyerahkan aula utama pada nyonya baru. Penguasa belum pernah memberi kehormatan sebesar ini pada... Penguasa sudah memberi perintah khusus. Jangan ganggu istirahat nyonya. Ibu Suri. Ku dengar putri dari kerajaan Cahaya Agung itu sudah tiba tadi malam. Aku berniat menemuinya hari ini. Ibu Suri, Aluo masuk angin dan kelelahan akibat perjalanan jauh. Dia perlu istirahat beberapa hari lagi. Setelah pulih dan beberapa waktu berlalu, barulah dia datang memberi salam. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Anak itu saat di kerajaan Cahaya Agung, aku juga dengar sedikit. Diperas begitu rupa oleh ibu mertuanya, pasti di hatinya masih ada rasa takut. Aku tak mau Aluo mengingat masa lalunya. Kumohon, Ibu Suri juga jangan mengungkitnya lagi. Supaya tidak. Aku sudah tahu semuanya.
Ajing, karena gadis itu adalah permaisuri yang kau pilih, mulai sekarang kau harus lebih telaten menjaganya dan menyayanginya. Putraku mengerti. Yang mulia, pakaian ini Buanda. Mungkin terlalu terbuka. Anda belum terbiasa. Hamba bantu ganti yang lain? Busana istana Beiwei, nanti aku akan terbiasa pelan-pelan. Aluo. Ibu Suri Wei memanggil. Sedang bersolek, sebentar lagi selesai. Tak usah buru-buru. Nanti kalau ada kesempatan baru pergi menghadap. Karena aku sudah ikut kau kembali ke Beiwei, sudah seharusnya aku menemui ibu mertua. Baik. Permaisuri, ini pakaian yang khusus diperintahkan raja untuk kubuat di Dazau. Apa yang mulia suka? Kalau dipakai pasti lebih nyaman. Bantu permaisuri memakainya. Takutnya kurang pantas menurut tata krama. Di tempatku, tak banyak aturan. Biasanya raja selalu menghukum kami karena tak jaga tata krama, tapi kali ini demi permaisuri. Ini hanya pengecualian. Luluo memberi hormat pada Ibu Suri Wei. Anak baik, tak usah memberi hormat sebesar ini. Cepat bangun. Keluarga pai kami keluarga terpelaya, menantu baru yang masuk harus memakai cambuk yang sudah direndam darah rusa untuk bersuci. Tidak semua ibu mertua seperti keluarga Pei, tapi bagaimanapun aku di negeri orang, jadi harus sopan. Biar tidak membuat orang kesal. Sepanjang jalan kamu sudah capek dan terguncang, harus istirahat beberapa. Liluo seharusnya datang lebih dulu menghadap Ibu Suri Wei. Itu adatnya. Di sini tak perlu terpaku pada adat begitu. Biar aku lihat baik-baik. Kenapa tidak disiapkan baju baru untuk anak ini? Aluo pakai yang ini cantik. Liluo memang cantik, pakai apapun tetap bagus, yang penting nyaman. Ini mas kawinku saat menikah dulu, sekarang kuberikan padamu. Kau suka? Terlalu berharga, Ibu Suri Wei, Liluo tak bisa menerimanya. Mulai sekarang kau adalah permaisuri wanita Beiwei kami. Orang yang sudah dipilih Ajing, di sini adalah rumahmu. Kalau bocah Ajing itu memperlakukanmu tidak baik, bilang saja padaku. Ajing memperlakukanku dengan sangat baik. Entah sekarang dia masih suka makan bubur kacang merah ini. Ratu. Baginda membahas urusan penting dengan beberapa Saya akan segera melapor. Kalau Baginda sibuk, tidak usah. Sekarang, apa yang lebih penting daripada ratu? Baginda, saya rela memimpin pasukan ke utara. Dalam 3 bulan, pasti bisa memperluas wilayah Wei Agung. Bajanda. Apa kau tak lihat kami membahas urusan penting dengan Baginda? Keluar. Ratu melihat Baginda lelah, jadi mengantar sup dan menunggu di luar. Tak mungkin membiarkan ratu turun tangan sendiri. Pasangan pengantin baru Saling pengertian dan mesra. Cepat panggil nyonya masuk. Bec. Jadi ini nyonya negeri Wei Utara, benar-benar anggun dan berwibawa. Dengan nyonya seperti, Ini keberuntungan bagi negeri Wei Utara kita. salam, nyonya. Hari ini aku agak lelah, kalian bubar saja. Aluo. Mulai sekarang, kemanapun kau mau pergi, tak ada yang akan menghalangi. Tak perlu lapor pada siapapun. Aluo. Prajurit perbatasan sedang latihan belakangan ini, harus ke sana beberapa waktu. Tak bisa menemuimu tiap hari lagi. Urusan militer lebih. Menurutku, padu. Pasti tak tega berpisah dengan nyonya penguasa. Kalau begitu, ajak nyonya penguasa ikut. Jadi bisa bertemu tiap. Kemarin kau bilang, kemanapun aku pergi, aku bebas masuk. Termasuk barak militer? Gadis kecil ini mulai manja karena dimanja. Tentu. Menyambut sang nyonya. Sekarang sang nyonya malah lebih populer daripada penguasa.
Coba. Bidik tepat ke tengah sasaran, kosongkan pikiran. Tarik busurnya. Langit berbintang di sini luas sekali, indah sekali. Luo. Nanti aku akan mengajakmu melihat lebih banyak pemandangan, padang rumput Wei Utara. Matahari terbenam di gurun barat. Baik. Yang mulia, ada orang di luar perkemahan. Dia mengaku Kaisar Agung Dazhao, Xie Jun. Kenapa dia bisa datang ke sini? Kalau kamu tak mau menemuinya, aku akan menyuruh mengusirnya. Ada beberapa hal yang tetap harus dijelaskan baik-baik. Baik. Aku akan menemanimu. Lepaskan adik perempuan kaisarku. Di sini wilayah Wei Utara, tak ada adik perempuan Baginda dari Dazhao, yang ada hanya penguasa wanita Wei Utara. Ikut pulang bersamaku. Li Hua, ikut pulang dengan Kakanda Kaisar. Kakanda, silakan pulang. Kenapa menggantikan Yuyan untuk menikah demi perdamaian? Kenapa meninggalkanku, Li Hua, kau tahu? Sejak kau pergi. Aku sudah tahu kalau aku salah. Kakanda adalah penguasa sebuah negeri, mana mungkin bersalah. Kau jelas tahu di hatiku ada dirimu. Selama bertahun-tahun kita bersama siang malam, perasaanku padamu bukan cuma kasih saudara. Apa kau tak menyadarinya? Aku melakukan ini demi melindungimu. Lindungi aku? Jadi Kakanda Kaisar menghukumku demi Suyuan itu disebut melindungiku? Menikahkanku dengan orang jahat di Jiangnan itu juga disebut melindungiku? Dulu Kakanda Kaisar baik padaku, tapi dengan tangannya sendiri menyeretku ke neraka. Tapi sejak aku melangkah keluar, sejak saat itu, hubungan kita sudah putus. Li Hua, kalau kau mau ikut Zen kembali ke Dazhao, Zen berjanji, Zen akan menjadikanmu permaisuri. Zen akan hidup bersamamu sampai tua. Harga diri kerajaan tak kuinginkan lagi. Tak perlu. Mulai sekarang, kau punya permaisurimu sendiri, Suyuan, dan aku akan menjadi penguasa wanita Bei Wei. Silakan pergi. Aku tak mengizinkanmu pergi. Lepaskan. Li Luo sekarang adalah permaisuri raja. Atas dasar apa kau merebutnya? Apa hakmu? Karena dia adik kaisar ini. Dan wanita yang paling kaisar ini cintai. Sekarang bilang begitu lucu. Wanita yang paling kau cintai, hari ini. Kaisar ini pasti akan membawanya pulang. Itu tergantung kau punya kemampuan atau tidak. 3 anak panah menentukan menang kalah. Kalau kau kalah, pergilah. Kaisar ini pasti akan menang. Kaisar ini sudah bilang, pasti akan membawa Li Luo pulang ke Dazhao. Benarkah? Pemimpin agung dan perkasa. Kau kalah. Li Luo, kaisar ini benar-benar tak bisa kehilanganmu. Li Luo, kau tega sekali padaku. Li Luo. Kenapa malah kau? Di mana Li Luo? Dia tak akan datang? Kenapa dia tak datang mengantarku? Benar juga, dia memang tak sampai hati padaku. Wei Jing, lalu apa guna kau mendapatkan tubuhnya? Hatinya tetap ada padaku sejak umur 8 tahun, dia selalu mengikutiku. Demi senyumanku, dia bisa menunggu semalaman di luar ruang baca kerajaan. Kau tak pantas menyebut Aluo. Kau tahu kenapa hari ini dia memakai baju itu? Karena aku pernah bilang, aku paling suka dia memakai putih bunga pir. Dia sampai ganti baju khusus demi menemui. Dia sengaja ganti itu.
Jadi, kamu bisa seenakmu menginjak-injak perasaan suka Alo padamu, begitu? Aku dan Liluo tumbuh bersama sejak kecil, selalu bersama. Lukisan pemberiannya cukup untuk memenuhi satu dinding penuh. Kantung harum yang dia beri padaku cukup memenuhi satu peti. Demi aku, dia. Bagaimana kamu memperlakukannya? Kamu suruh dia berlutut di tengah hujan deras, mendengar kamu bermesraan dengan orang lain, dimaki tak tahu malu, lalu dinikahkan dengan Pei Jinchuan yang sehina babi. Apa kamu tahu? Apa saja yang Aluo alami selama 3 tahun ini? Tahukah kau kenapa dia memilih menikah demi perdamaian? Karena di Dazhao, dia sudah tak bisa hidup lagi. Zikarang, tolong keluar dari hidupnya. Dia susah payah baru. Belajar tersenyum lagi, Xie Junlin. Sekarang kau bilang kau mencintainya, jadi cintamu itu berarti mendorongnya ke neraka dengan tanganmu sendiri? Kilu agapai kami teplaya, pengantin baru yang masuk rumah ini harus dengan cambuk yang direndam darah rusa. Membersihkan diri. Lucuti aku, periksa tubuhnya. Pergi sana. Itu putri, lihat kalian. Aku harus menanam benihku, Pei Jinchuan, di dalam tubuhmu. Kalau hatimu masih kesal, lampiaskan saja padaku. Jahat. Luluo, beta buta mata dan hati, beta salah. Permaisuri. Yang mulia sudah kembali. Kali ini, aku pasti mengandung benih naga. Baru bisa duduk mantap di tahta permaisuri dan kaisar. Baginda, akhirnya Anda kembali juga. Hamba sudah menunggu Anda. Kenapa? Kau masih berani tanya kenapa? Apa saja yang kau lakukan pada Liluo? Jawab. Apa yang Baginda bicarakan? Tidak mengerti. Masih pura-pura bodoh. Liluo pergi dari Dazhao semua karena kau terus menindasnya. Itu perbuatan Pei Jinchuan, tidak ada hubungannya dengan hamba. Kaulah yang menyuruh keluarga Pei menyiksanya, kaulah yang bayar pembunuh untuk membunuhnya, semua itu atas perintahmu. Tapi aku tetap permaisurimu. Permaisuri, kau juga pantas menyebut kata permaisuri di depanku, kaulah yang menyakiti Liluo. Yang menyakiti cinta sejati hidupku, kaulah yang menghancurkannya. Lucu sekali. Yang mulia lupa. Siapa yang dengan tangan sendiri mengirimnya ke keluarga Pei? Siapa bilang tubuhnya kotor? Siapa menyuruhnya berlutut di salju? Diam. Jangan bunuh aku. Tolong. Buka pintunya, ada orang, tolong. Siapapun yang menyakiti Liluo, jangan harap bisa hidup. Liluo. Lukisan yang kau buat untukku. Aku selalu menyimpannya.
Padahal sejak dulu hatiku sudah tergerak. Li rontok. Ini kantong harum yang kau berikan padaku saat kau berusia 15 tahun, selama ini selalu kusimpan. Surat yang kau tulis untukku. Tak satu pun kubuang. Aku terus memikirkannya. Kalau dulu aku tidak menjadikanmu putri, apa semua masalah ini takkan terjadi? Aku benar-benar pengecut. Jelas-jelas aku sangat mencintaimu. Tapi melukaimu dengan kata-kata paling kejam. Dan mendorongmu makin jauh. Luoli, kembalilah, ya? Kakak Kaisar tahu salah. Kakak Kaisar benar-benar tahu salah. Luoli. Di kehidupan ini, kakak Kaisar sudah mengecewakanmu. Kalau ada kehidupan berikutnya, kakak Kaisar pasti akan memelukmu erat tanpa ragu. Saat menjadi sandera di Dazhao, aku membayangkan hari ini. Akhirnya keinginanku tercapai. Terima kasih, Tuan Wei. Semoga kita selalu bersama. Hingga rambut memutih. Waktunya telah tiba, upacara penobatan resmi dimulai. Bagus sekali. Lapor. Surat kilat dari Dazhao harus dibuka langsung oleh Putri Li Luo. Adikku Li Luo. Saat membaca surat ini, aku takut ini perpisahan terakhir. Bagaimana bisa jadi begini? Kakanda tahu seumur hidup ini sudah mengecewakanmu, semoga maaf ini belum terlambat. Sejak kecil, kau mengikuti beta dari belakang. Panggilan, Kakanda, darimu terus terngiang di telinga beta setiap saat. Kakanda. Tapi nanti beta tak akan pernah bisa mendengarnya lagi. Dulu beta berjanji padamu akan menjadikanmu putri paling bahagia di seluruh negeri. Tapi akhirnya, tak kusangka justru beta yang mencelakaimu. Dengan tanganku sendiri beta mendorongmu ke dalam neraka, sampai kau pergi. Baru saat itu beta sadar. Sejak dulu beta sudah jatuh hati, tapi malah melukaimu dengan cara paling kejam, mengubah seluruh cintaku jadi pedang tajam yang melukaimu sedalam-dalamnya. Jika langit berbelas kasih dan mengizinkan kehidupan berikutnya, Aku kan melepaskan belenggu dunia. mencintaimu dengan tulus, ini aku berharap nyawaku lenyap. Agar sedikit meredakan benci di hatimu. Surat terakhir Xie Junlin. Yang mulia wafat tadi malam. Mohon Putri Li Luo pergi ke Dazhao untuk menghadiri pemakaman Baginda. Aluo, kalau kau ingin pergi, aku akan menemanimu. Tidak perlu. Sebelum wafat, Baginda berkata berharap Putri dapat kembali dan mengantarnya untuk terakhir kalinya. Putri, masa ikatan saudara selama bertahun-tahun ini, apa semua itu tak cukup membuat Anda pulang mengantarnya untuk terakhir kali? Sekarang aku jadi penguasa perempuan Wei Utara. Istri Wei Jing, Putri Li Luo kalian. Sejak Xie Junlin melukaiku sedalam itu, aku sudah mati. Xie Junlin, saat aku hampir menyentuh kebahagiaan, apa kau masih mau menghentikanku dengan kematianmu? Segala hal di masa lalu sudah lama lenyap seperti asap. Aku hanya ingin menggenggam kebahagiaan saat ini. Upacara pernikahan agung, lanjutkan.
Potret kecil ini, kapan melukisnya? Saat menjadi sandera, aku terus melukisnya. Aku datang agak terlambat. Seberapa lama pun tak akan terlambat. Tadinya kukira seumur hidupku aku tak akan tertawa lagi. Tapi sekarang aku sangat bahagia. Terdengar Putri Wen sudah dijodohkan dengan keluarga Pei. Aku rela. Sekarang dia sudah menemukan jodoh yang baik, buat apa aku mengganggu lagi? Ini untukmu, baru saja kuhangatkan. Kalau sudah kenyang nanti tak lapar lagi. Kenapa kau memberikannya padaku? Karena wajahmu tampan. Kali ini saat kembali ke ibu kota, akhirnya aku bisa bertemu Aluo. Masih kira kau putri ya? Yang mulia sudah bilang, kau disuruh merenung di istana dingin. Aluo, bagaimana mungkin dia? Aluo. Kali ini, aku tak akan pernah melepaskan tanganmu lagi.